anggota dewan, ada juga dosen, ada dosen yang mau menyelesaikan gelar doktoralnya. Kalau joki skripsi kami tidak bisa melakukan hal itu ya. Kami hanya pada mahasiswanya ya. Apabila mahasiswa menerbitkan skripsi dengan hasil plagiarisme, ini yang kami batalkan, kami tarik. Kalau dia sudah lulus, ijazahnya harus ditarik. Selamat malam. Skripsi adalah suatu tugas akhir bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Sebagai sebuah syarat kelulusan, skripsi seringkali menjadi momok bagi para mahasiswa. Dan dalam hal ini pun dimanfaatkan oleh oknum untuk menawarkan jasa pembuatan skripsi. Lalu seperti apa kecurangan yang dilakukan? Kami akan mengungkapnya dalam Modus. Saya David Silahoy. Skripsi ya, menurut aku sih skripsi itu menakutkan sih. Terus juga kalau kita ngerjain skripsi kan harus nunggu mood juga kan. Wah, kalau skripsi tuh kayak denger kata skripsi aja udah malas banget. Kayak sesuatu yang gimana ya? Kayak ujian nasional tapi lebih susah. Dan itu kayak udah biaya mahal juga, kalau gagal kan gimana gitu kan. Kita bikin judulnya aja kadang harus revisi terus kan. Apalagi ntar isinya harus salah sedikit, spasi ya kan. Ribet lah pokoknya. Ya, skripsi seringkali dianggap sebagai momok yang sangat menakutkan bagi sebagian mahasiswa tingkat akhir. Skripsi merupakan sebuah karya tulis ilmiah berupa paparan hasil penelitian mahasiswa strata 1 yang membahas sebuah permasalahan dalam bidang ilmu tertentu. Tujuan utama penulisan skripsi adalah untuk melihat kemampuan mahasiswa menuangkan pemikirannya dalam bentuk sebuah karya ilmiah. Di Indonesia, skripsi memang dijadikan sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa. Tak heran, tugas akhir ini seringkali dianggap mahasiswa sebagai ujian terberat dalam menyelesaikan pendidikan yang dijalaninya. Namun kenyataannya, untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, beberapa mahasiswa mengambil jalur pintas. Hal ini pun dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk menawarkan jasa pembuatan skripsi atau lebih sering dikenal dengan joki skripsi. Berbekal informasi yang didapat dari dunia maya, tim investigasi Anyus TV pun mencoba menghubungi salah satu penyedia jasa skripsi ini. Halo. Halo. Iya. Iya, Mbak, mau tanya. Iya. Ya, Mbak, saya kuliah ilmu komunikasi semester 6. Halo. Skripsi ya? Untuk biayanya berapa ya, Mbak? Biaya pembuatan skripsi ya? Itu sampai selesai. Iya, itu nanti garansi sampai akhirnya dan lulus. Oh, jadi kalau seumpama ada revisi nanti tetap kami bantu. Jasa pembuat skripsi yang kami hubungi ternyata bertempat di daerah istimewa Yogyakarta. Namun dari pengakuan mereka, ternyata para klien atau mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi ini justru banyak berasal dari luar kota Yogyakarta. Mbak, tapi memang biasanya banyak klien dari luar Jogja juga kan, Mbak? Oh iya, malah kebanyakan kliennya dari luar. 70% itu dari luar kota malah. Oh, dari luar kota. Yang dalam kota malah hanya sekitar 30%. Tak berhenti hanya mencari dan menghubungi jasa pembuatan skripsi yang ada di internet saja. Tim investigasi pun melakukan penelusuran langsung ke lapangan. Kami mendatangi sejumlah tempat yang kami duga menyediakan jasa pembuatan skripsi. Dengan kamera tersembunyi, tim investigasi Anyus TV pun mencoba menggali informasi. Mau ketemu siapa? Jurusannya apa, Mbak? Duduk aja, Mas, Mbak. Ayo, silakan masuk. Iya, Pak. Halo, Mas.
Dengan mengaku sebagai mahasiswa tingkat akhir, kami melakukan konsultasi pembuatan skripsi. Duduk semua pada duluan. Oh iya. Dibantu semua, Mbak. Dari bab 1 sampai selesai. Maju sidang. Pak, tapi untuk biaya semua berapa? Itu dibayar jempol atau aku? Jempol, Kak. Belakangnya after sidang atau sebelum? Enggak, pas masuk pertandingan. Kalau nanti dibikin PowerPoint sekarang? PowerPoint sendiri. Oh, apa sendiri? Teman sekalian di sini nggak bisa ya? Bisa, cuma saya juga menurut teman saya juga, saya nggak pernah di sini karena saya ini pernah. Jika klien sepakat dengan harga yang ditawarkan, maka proses selanjutnya, sang jokilah yang akan mengambil alih dalam penulisan skripsi ini. Tak hanya mendatangi satu tempat saja, kami pun melanjutkan penelusuran ke tempat kedua. Tapi kalau kayak gitu, berarti hitungannya kayak paket sampai selesai gitu atau per bab sih, Pak? Kalau saya, iya, paket satu bab S1 itu. Oh, per bab? Jadi 5. Iya. Nggak kurang tuh, Pak? Segitu. Itu udah termasuk SPSS juga Semua nanti? aja udah. Revisi, udah tanggung. Cuma sampai ini kayak gini. Miris memang, tugas akhir yang bertujuan membuat mahasiswa paham dengan ilmu yang dipelajarinya justru dijadikan ladang uang bagi sejumlah oknum dengan menjadi joki skripsi. Tim investigasi Anyus TV berhasil bertemu dengan seorang penyedia jasa skripsi. Joki skripsi yang kami namai Bontot ini mengaku telah menjalankan bisnisnya selama 16 tahun. Dan yang mencengangkan, ternyata para klien Bontot tak hanya mahasiswa dari perguruan tinggi swasta saja, namun juga mahasiswa dari perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Saya biasanya ngerjain itu untuk Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum. Miris, jasa joki skripsi ini membuat tujuan yang mulia dari sebuah penulisan skripsi seolah diabaikan. Lalu siapa-siapa saja pihak yang ternyata menggunakan jasa joki skripsi ini? Simak penelusuran tim investigasi kami sesaat lagi.